Assalamualaikum, apa kabar Om dan Bro, mudah-mudahan sehat. Sepedaan hari ini saya mau tes sepeda single speed yang biasa saya pakai untuk bike to work ini. Berapa sih kecepatan rata-rata dan berapa kecepatan maksimalnya pada saat digoes? Yang karena karena bulan lalu ya, baru saya ganti freewheelnya dari 16 menjadi 12T. Jadi sekarang kombinasinya chainring 44T, freewheelnya pakai 12T. Untuk bisa mendapatkan data top speed, tentu saja menunggu jalur lancar ya, tanpa hambatan, nggak ada macet. Jadi saya bisa memacu sepeda dengan lebih leluasa ya. Karena tidak ada speedometer, sederhana saja alat yang saya gunakan adalah jam tangan ya, smartwatch, yang bisa buat ngitung kecepatan sepeda. Bisa juga ada timernya untuk menghitung cadence ya. Ya manual sih sebetulnya, tapi mudah-mudahan hasilnya bisa mendekati akurat ya, minimal bisa jadi patokan gitulah. Jadi ternyata setelah saya coba, sepeda bisa dipacu sampai 35 sampai 37 km per jam dengan cadence 80 rpm. Dan ini kayaknya sih batas maksimal saya ngebut tuh cuman segitu, dan kalau ditambah lagi udah ngos-ngosan, udah nggak kuat, dengkul juga udah nggak kuat nih. Jadi itu kayaknya maksimalnya saya segitu. Tapi kalau dipacu lagi dengan cadence yang lebih tinggi, mungkin bisa lebih. Nah, ini di depan ada flyover ya, flyover Cakung. Jadi ini saya mau coba tes kalau di flyover dengan 44T chainring dan freewheel 12 masih kuat nggak. Dan ternyata ya berat sih memang, kalau duduk di saddle nggak kuat. Ini saya bisa nanjak di sini kalau posisinya goes off saddle atau sambil berdiri. Kalau nggak kuat sambil berdiri ya. Jadi kalau di jalan rata no problem, masih cukup enteng ya yang kombinasi 4412. Tapi kalau di jalan tanjakan, ini paling tanjakan flyover kan berapa derajat sih paling ya? Kecil, mungkin sekitar nggak tahu dah. Pokoknya flyover lah teman-teman, kalau di Jakarta tahu flyover tuh tanjakannya kayak apa ya, itu harus berdiri. Dan satu lagi, kalau kita habis berhenti dengan 4412 ini, enaknya juga goes pertamanya sambil berdiri. Kalau sambil duduk, goes pertamanya cukup berat, akselerasinya lama gitu. Jadi nggak enak sama yang di belakang kita, terlalu pelan. Habis berhenti, entah lampu merah ataupun habis macet, saya sekarang selalu goes sambil berdiri. Tapi ini enak sih. Jadi dulu kan 4416 itu santai banget goesnya. Ada saat dimana cadence-nya itu kita masih kuat, tapi kecepatan sepeda nggak terlalu cepat. Waktu itu tuh paling maksimal 28 km per jam lah kayaknya dengan cadence 80. Kalau sekarang cadence 80 saya sudah bisa dapat kecepatan 35 km per jam. Nah, habis nanjak di flyover ini, saya mau tes berapa sih kecepatan yang lebih optimal lagi. Caranya ini saya turun dari flyover, jadi dapat bantuan dorongan dari ini ya, turunan gravitasi gitu, sambari saya goes. Nah, pas di goes itu dengan 44 sama 12T itu saya masih dapat terus tuh tenaganya, nggak ngelos, belum ngelos. Jadi goes itu mungkin cadence-nya antara 90-an ya,
masih ada tenaganya, dan pas saya lihat kecepatannya di jam itu bisa mencapai 45 km per jam. Nah, jadi kalau dengkulnya kuat, sebetulnya ini sepeda masih bisa atau enak digoes sampai kecepatan 45, cuman dengkul saya nggak kuat. Kalau di jalan rata paling optimal itu 80 rpm tadi di 35 km per jam, dan itu pun nggak kuat lama. Artinya berarti dengkul sama napas saya belum terlatih, masih terbatas. Jadi nggak usah ngoyo. Tadi kan buat ngetes aja ya, berapa sih kecepatan optimum yang bisa dicapai, biar kalau pas sepedaan sama temen-temen yang pakai sepeda multi speed masih bisa ngimbangin lah dikit ya kan. Kan mereka juga, kalau kita bukan road bike ya jarang lah memacu sepeda sampai 35 km per jam, paling santai gitu. Dan nanti pas sampai di tujuan saya coba hitung rata-ratanya ya. Tadi kan campur tuh, ada yang pelan, ada macet, ada kena lampu merah, ada yang nanjak di flyover, ada juga turunan yang bisa kencang banget. Nah itu nanti average-nya dapatnya berapa sih gitu ya setelah kita sampai tujuan. Nah tapi di sini saya udah bisa tebak sini. Jadi saya lihat jam, average yang didapat itu bisa di 25 km per jam. Ya lumayan banget. Dulu waktu masih pakai 4416 paling average saya di 20 km per jam, atau seringnya di bawahnya bisa di 17, 18, 20 maksimal lah. Nah sekarang ini bisa dapat di 25, dan effortnya ya nggak usah ngoyo-ngoyo amat ya. Jadi itu effort sedang lah gitu, bisa dapat di 25 km per jam. Apalagi kalau nggak ngelewatin kemacetan, nggak ngelewatin flyover, mungkin bisa lebih bagus lagi average-nya. Kurang lebih itu sharing saya hari ini tentang hasil upgrade freewheel sepeda single speed saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum, sampai goes lagi.